Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusa Kitaria, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Tangerang. Sahabat guru penggerak, pada video kali ini saya akan menampilkan tentang aksi nyata pada modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya Bu Erni hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Haji, gimana kabarnya? Sehat juga Bu Erni. Gimana? Kan rencananya kita nanti akan ada supervisi akademik ya Bu Erni ya? Ya. Yang dimana nanti Bu Erni akan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah begini Bu Erni, sebelumnya mungkin saya pengen tahu dulu nih kondisi Bu Erni sebelum kita supervisi. Kira-kira Bu Erni mau saya nilai di bagian mana nih nanti pada saat supervisi akademiknya? Oh ya, nanti ya ketika supervisi saya ingin dinilai ya, diamati di proses pembelajaran ya, terutama terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah terus begini Bu Erni, kalau Bu Erni kan pengennya saya melihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi bagian di proses ya Bu Erni ya. Ya. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira kenapa Bu Erni pengen saya menilainya di bagian diferensiasi proses ya Bu Erni? Ya, karena menurut saya di proses itulah yang akan menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran ya. Maka saya ingin sekali bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan nanti bisa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya. Maka saya mencoba menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses. Proses. Baik. Terus begini Bu Erni, menurut Bu Erni kalau seandainya sebelumnya pasti Bu Erni sudah pernah melakukan juga ya untuk pembelajaran berdiferensiasi proses pada setiap pembelajaran yang sudah Bu Erni lakukan. Nah kira-kira nih kalau misalnya posisi Bu Erni pada saat sedang pembelajaran di diferensiasi proses itu, kalau bisa kita berikan angka nih, kira-kira posisinya Bu Erni ada di posisi berapa ya kalau dari 1 sampai 10? Ya, karena ini belum lama sih ya saya mencoba menerapkan. Jadi sepertinya sih masih, karena tataran mencoba masih kurang ya. Masih perlu banyak perbaikan sepertinya. Jadi kayaknya masih di start di 70 mungkin ya. 70 ya. Oh iya, siap-siap. Nah, kan Bu Erni pengen saya melihatnya di diferensiasi proses nih. Nah, di diferensiasi proses nih kira-kira ada penekanan nggak di bagian mananya gitu supaya saya bisa menilai Bu Erni pengen misalnya mengembangkan di diferensiasi proses misalnya bagian yang apanya nih, kan kalau rencananya di rencana pembelajaran yang sudah Bu Erni buat, kira-kira penekanan di bagian mana nih untuk pembelajaran kali ini nih, atau secara menyeluruh di bagian prosesnya gitu? Ya, terutama ini sih diferensi prosesnya yang berdasarkan kesiapan belajar siswa ya. Jadi saya mencoba membuat apa ya namanya semacam scaffolding gitu ya, tahapan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar siswa gitu ya. Bagi siswa yang kurang, saya akan melakukan pendampingan khusus gitu ya. Kemudian kalau yang sudah cukup akan diberikan pengayaan, tantangan yang lebih ya. Gitu. Oh ya, siap-siap. Selain itu juga ada sih ya secara umum mencoba untuk berdiferensiasi prosesnya berdasarkan gaya belajar siswa ya. Jadi saat pembelajaran saya sediakan fasilitas belajar dengan berbagai media ya, sesuai dengan gaya belajar untuk anak yang visual gitu ya, audio dan psikomotor.
Ya, audio, ya kinestetik, audio sama visual ya. Ya, alhamdulillah mungkin saya penasaran sekali nih, jadi pengen segera lihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang nanti akan Bu Erni lakukan pada saat pembelajaran. Nah, kemudian gini Bu Erni, bagaimana nih perasaannya Bu Erni setelah sedikit ngobrol sama saya sebelum kita melakukan supervisi nih? Ya, alhamdulillah sih senang ya saya ada kesempatan seperti ini, pembicaraan awal ini ya menjelang supervisi. Saya jadi punya standar gitu ya, standar awal saya berapa gitu ya, nanti targetnya berapa gitu ya. Jadi ada siap. media untuk evaluasi pembelajaran saya nantinya gitu ya. Dan kemudian ya dengan begini saya jadi akan lebih mempersiapkan diri tentunya ya untuk bisa bagaimana nanti menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan target yang ingin saya capai. Ya, baik, nanti mungkin saya akan mencatatkan untuk pada saat nanti supervisi apa yang kita bicarakan sekarang ini. Nanti kan saya catatkan nih apa yang harapan dari Bu Erni, apa yang saya akan nilai nanti. Nah, kemudian nanti rencana dalam pembelajaran ini nanti seperti apa nih Bu Erni? Ada trik-trik sendiri nggak untuk bagaimana supaya nanti pada saat pelaksanaan itu lebih berkembang atau lebih dari ekspektasinya Bu Erni gitu. Ada trik khusus nggak nih kira-kira? Iya, yang pasti saya mencoba menyiapkan model pembelajarannya dulu ya, yang menarik, yang membangkitkan antusias belajar siswa ya, yang bisa melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran ya. Ya itu ya, menyiapkan model pembelajaran ya, kemudian menyiapkan itu tadi sarana untuk bisa pembelajaran berdiferensialnya terlaksana dengan baik ya, sesuai dengan materi gaya belajar siswa. Iya, Masya Allah, luar biasa ya Bu Erni. Oke, mungkin Bu Erni itu saja, nanti sama-sama kita, jadi saya nanti izin hadir di kelasnya Bu Erni untuk melakukan pengamatan supervisi akademik pada saat Bu Erni mengajar di kelas. Nanti rencana di kelas berapa nih kira-kira? Insya Allah di kelas 12B. Oh, di kelas 12B. Oh, siap. Nanti insya Allah saya bisa hadir, kemudian nanti saya akan mengamatin. Dan selanjutnya nanti kita lihat berikutnya. Udah nggak sabar nih saya jadi ini. Punten ya Bu Erni ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dan saya bisa memberikan yang terbaik buat Bu Erni untuk pengembangan di pembelajaran selanjutnya ya Bu Erni ya. Jadi saya harap ini nanti bisa menjadikan suatu pengembangan buat kita semua gitu. Mungkin itu aja Bu Erni. Terima kasih. Sama-sama Bu Yose. Sampai ketemu lagi di kelas. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 12B, apa kabar? Alhamdulillah. Ini saya lihat kelasnya lengkap nih ya. Masuk semua berarti ya? Ya Bu. Masya Allah, keren-keren, luar biasa kelas 12B ya. Sehat selalu dan penuh motivasi ya. Ya Bu. Dan semuanya sehat dan kegiatan belajar hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Semoga Allah mudahkan kegiatan belajar kita hari ini, mendapatkan manfaat dan berkah ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Ya, sekarang kita cek perasaan dulu. Wah. Kita cek perasaan dulu ya.
Oke, hari ini hari Senin. Ya, bagaimana cuaca hari ini? Cerah. Cerah ya? Cerah ya? Secerah apa? Masa depan. Masa depan. Masya Allah, secerah masa depan kita semua ya, amin. Ya, kabar hari ini insya Allah semuanya sehat ya. Ya, jadi perasaan kita seperti cuaca ya, jadi bisa berubah setiap saat. Tapi ya perubahan itu nggak apa-apa gitu ya, asal kita bisa terus enjoy menjalaninya. Ya, jadi sekarang pikirkan bagaimana perasaan kalian ya, dan jenis cuaca apa yang berhubungan dengan perasaan kalian hari ini. Silakan coba dipikirkan. Ya, oke, ini ada jenis-jenis cuaca. Ya. Silakan. Ya, ada yang mau menyampaikan bagaimana perasaannya hari ini? Saya Bu, saya. Oke, Nabil. Ya, perasaan Nabil? saya hari ini senang Bu. Senang? Ya. Karena Apa ya? Hari ini dapat apa ya? Dapat uang banyak Bu hari ini Bu. Hari dapat uang banyak kan senang. kalau hari Senin dapat uang banyak ya? Itu buat Tahu. hari Senin dapat uang banyak. Ya. Oh gitu. Itu uangnya dipakai buat apa? Asik dong. Ya, buat nabung. Aja. Oke, yang lain ada yang mau menyampaikan perasaannya hari ini? Cewek, salam cewek. Priski. Ayo. Ada senang, ada suram. Dar. Dita, mana Dita? Dita gimana perasaannya hari ini? Diam lah. Bosan? Diam lah. Kemarin kan libur. Oh, di tempat les ada tryout. Liburan lah. Iya. Oh gitu ya. Tapi ada space waktu untuk istirahat kan ya? Ada ya. Ya, mudah-mudahan dengan waktu istirahat yang walau sebentar tapi berkualitas ya. Jadi istirahatnya memberikan energi yang baru buat kita semua ya. Oke, ya alhamdulillah, terima kasih ya semuanya sudah berbagi. Lanjut, apa nih? Yel. Oke, kita yel dulu ya. Mau yel? Nah, Boleh Bu. Ya, ini adalah yel biologi. Oke, gimana tuh Bu? Oke, saya kasih ya. Ada 3 kata, ada 3 clue yang utama ya. Yang pertama adalah go, yang kedua adalah fight, yang ketiga adalah win. Oke. Caranya nanti saya kasih aba-aba bio ya. Nah, kalian jawabnya dengan gini ya. Pakai tangan juga ya, aba-aba ya. Oke. Go bio go. Fight bio fight. Win bio win. Go fight win bio. Oke? Bisa? Saya. Oke, stand up please. Bangun guys, bangun. Are you ready guys? Fight sama Wi. Ya, tunjukkan semangat kalian. Ya, usahakan bisa semangat kalian itu akan terlihat ya sampai gedung ini bergetar. Oke Bu, siap Bu. Oh iya ya. Tank. Ya. Yang penting powernya ya, powernya. Oke? Ya, Bu. Are you ready? Ready. Oke. Bio. Go. Fight. Win. Go. Fight. Win. Oke, tepuk tangan untuk kita
Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Keren. Ya. Oke, seperti yel-yel biologi kita ini ya. Jadi go, fight, win. Artinya Ayo pergi bertarung, menang. ya, go ya. Ayo semangat datang ke sekolah untuk Bertarung. ya. Belajar dengan ilmu. Fight ya, bertarung. Apa ya? Apa sih pertarungannya kalau di kelas? Persaingan, Bu. Persaingan nilai. Saingan. Ya, apa yang kalian perjuangkan? Nilai. Ilmu dong. Ilmu ya, ilmu dulu yang utama, ya. Ya, semangat berjuang sehingga hasilnya adalah kalian akan Sukses. ya win ya, sukses. Oke? Jadi pastikan hari ini semuanya sukses. Ya, kesuksesan hari ini adalah kalian mendapatkan ilmu di hari ini, ya. Siap? Siap, Bu. Oke. Nah, berikutnya adalah what's that? Ya. Class rules. Oke, ini adalah kesepakatan belajar kita ya. Ya, Bu. Yang pertama adalah Tepat waktu dalam apa itu? oke, ya banget. bisa? Bisa ya. Ya. Yang kedua, Setiap siswa wajib membawa buku pelajaran. nah, bukunya wajib dibawa. Ketiga, Tidak ada HP yang aktif selama pembelajaran berlangsung. kecuali Penting ya, disuruh. ya dibutuhkan untuk mencari informasi pembelajaran. Yang keempat, Bersih dan rapi. bersih dan rapi. Semuanya sudah bersih dan rapi. Dah, Bu. Ya. Rapi semuanya ya. Iya, Ya, Bu. insya Allah semuanya cantik dan Ganteng. semua. Next yang ke 5. Saling menghargai dan peduli. Dan yang keenam adalah Apa itu, Bu? mindfulness, hadir seutuhnya. Oh, hadir seutuhnya. Ya, tidak hanya fisik kalian tapi juga Jiwa raga. jiwa Arwah. raga dan pikiran. Ya. Oke. Gimana? Sepakat dengan Sepakat, Bu. ini? Ada tambahan mungkin? Tidak. Cukup ya? Cukup, Bu. Oke. Ini adalah hal yang kita pelajari di pekan sebelumnya. Ya, masih ingat pekan sebelumnya kita belajar tentang apa? Metabolisme. Metabolisme yang mana? N. Yang anabolisme. Anabolisme ya. Contohnya apa? Fotosintesis. Oke. Ya, silahkan dilihat di reaksi di poin A. Apakah kalian masih ingat reaksi kimia pada bagian A? Reaksi apakah itu? Fotosintesis. Ya, reaksi fotosintesis ya. Ini yang kita pelajari pekan lalu. Ya, kemudian butuh energi kah untuk proses fotosintesis? Butuh, Bu. Butuh ya. Butuh. Kemarin butuh ya. Kemarin kalian lihat buktikan sendiri bahwa fotosintesis itu butuh energi. Energi apa? Energi cahaya. Oke. Oke. Ruang guru. Ya, jadi inilah yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu Aerobik dan Metabolisme. respirasi. ya, yang terdiri dari respirasi, aerob Aerobik, dan anaerob. anaerobik. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama apa tuh? Definisi Ya. keyword respiration. Semuanya diharapkan bisa mendefinisikan apa itu respirasi. Kemudian yang kedua adalah Deskripsi the end products for aerobic ya, and menjelaskan anaerobic respirasi. reaksinya ya. Dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Dan yang ketiga adalah Outline decay. ya, difference menemukan perbedaan between antara respirasi aerob and dan anaerob. anaerobic Ya, respirasi. oke, lanjut. Ini ada gambar. Gambar apakah ini? Orang lagi makan, Bu. Lari. Dia lemas, dia makan, terus dia bertenaga. Oke, ayo, boleh satu orang? Jangan ambil. Boleh yang lain juga boleh. Yang lain dong. Ayo, apa ya yang dilihat dari gambar ini? Itu yang lemes, Bu. Oke, Radit boleh. Yang mana yang lemas? Yang kiri. Iya. Jelasinnya Kayak sebentar. siapa tuh? Punya energi.
nggak punya energi. Terus yang tengah Energi. Makan. dia makan. Dan kemudian yang terakhir Olahraga. ya Bisa bertenaga. sudah punya energi ya dari makan. Ya. Oke. Kayak gitu perut. Nah, pertanyaannya adalah Kenapa kita perlu makan? kenapa Kita butuh kita energi, Bu. makan, lalu bagaimana tuh ya dari makanan kok bisa menjadi dikonversi menjadi energi? Ya. Untuk pembelajaran kali ini kita bereksperimen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang mau bantu saya? Ayo guys, maju guys, Bantu maju. saya 2 orang. Silakan. Ayo ladies maju. Satu perempuan, satu laki-laki deh biar adil. Nabil, sikat Nabil. Ada? Ya. Botolnya satu lagi? Ada? Ya, silakan lakukan dengan petunjuk ini. Yang pertama, Buat larutan gula 10% dengan menambahkan gula pasir 10 gram ke dalam air hangat sampai diperoleh volume larutan ya 100 ininya. mili. Ini ada ya? 1 sendok aja. Pakai corong, Bu, dimasukin ya atau enggak usah? Terus ini dulu dilarutkan. Oke. Air panas ini. Ya, ini air panas. 1 sendok full, Bu. 1 Ya, sendok. 1 sendok full 10 gram. Udah ada. Oke. 2. Oke, ini boleh deh. Itu diapain, Bu? Langsung aja ya harusnya ya. Ini 1 boleh di sini. Di sini 2 juga. Dituang. Lagi. Biar cepat. Oke. Dah. Lanjut. Ini Apa Bu? 100 ml itu apa Bu? ini aja setengah. Perkiraan aja ntar gue gituin. Yuk lagi, terus Dah. hop. Oke, diaduk. Langsung diaduk situ aja. Masak ini, Bu. Kemudian tambahkan ragi ke dalam larutan gula. Ada raginya tadi? Airnya nggak cukup. Hah? Airnya nggak cukup. Ya udah nggak apa-apa. Ada air biasa. Air biasa. Yuk diaduk, Air dikocok-kocok aja aja. kurang. Oke, sorry. Dah. Sama kan? Dah. Dikocok-kocok dulu ya. Ini dituang sini. Pakai ini. Ya. Nah, kemudian apa? Tutup botol Apa, dengan lebih dikit? Oh, raginya belum. Raginya masukin dulu. Raginya Apa Bu? Sendok aja. Pakai corong. Ya, di atas ini aja biar nggak berantakan. cukup. Ya, satu lagi. Yang ini 2 ya. 2 ini, Suhunya Bu. sama nggak? Beda dikit sih. Ya. Ini 2 Bu. Ya, diperhatikan ya bahan-bahan apa saja yang dipakai. Dah. Oke, Ini langsung aduk Bu. ya diaduk, dikocok aja. Ini mana tutupnya? Gitu, pakai tutup ini. Ini tutup. Oh, ada ya.
Ya, sekarang ya ditutup balon. Pasang balonnya. Udah kenceng? Udah ya. Ya, kita tunggu ya selama 30 menit. Oke, Bu. Oke. Tunggu dulu di sini sebentar. Ya, semuanya udah simak ya. Bahan-bahan yang digunakan dan Yang dipakai dan eksperimen ya eksperimen perlakuannya. Oke. Nah, kemudian boleh dilihat dengan Nabil boleh dan Laila. Gelembung dalam larutannya bagaimana? berbuih, Bu, banyak. Oke. Iya, lebih Kemudian? banyak yang lagi 2 sendok. Keadaan balonnya? Keadaan Awal? balonnya belum ada perubahan, Bu. Ya. Karena masih baru. Oke, bau yang tercium? Bau yang tercium menyengat banget dari yang ragi yang 2 sendok. Oke, kemudian suhunya? Suhunya Hangat ya? Hangat, Bu. Karena tadi memang pakai air hangat. Oke. Ya, ini kita tunggu dulu ya. oke. Selama 30 menit. Oke, lalu sambil menunggu ya kita lakukan aktivitas yang lain. Aktivitasnya adalah TTB. Apa tuh? Tonton, tulis, bagikan. Tonton, tulis, dan bagikan. Ya, saya sudah kirim link video di grup. Silakan dibuka handphonenya. Laila boleh kembali ke tempatnya. Bawah, paling bawah. Nah, itu. Sudah ada linknya? Bisa diklik? Bisa dibuka? Link Bisa drive ya? Bu. Ya, jadi ketentuannya adalah pertama, silakan tonton videonya. Ya, video yang sudah saya kirim linknya. Kemudian setelah tonton adalah Tulis. Ya, setelah itu silakan tulis apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Ya, tapi kita bagi dua ya, dengan teman sebelahnya, dengan teman sebangku. Yang bagian kanan membuat rangkuman tentang katabolismenya yang respirasi aerob ya, respirasi aerob. Sedangkan yang kiri tentang respirasi anaerob. Ya, silakan membuat rangkumannya ya, atau poin-poin penting apa saja yang ada di respirasi aerob untuk sebelah kanan dan respirasi anaerob di sebelah kiri ya. Respirasi aerob itu jumlahnya lebih banyak daripada energi yang dihasilkan oleh respirasi aerob. Ini reaksi besarnya ya. Jadi menjadi zat bisa kabut dioksida Emang ini videonya saya kasih harus saling berbagi ya di sini. Dan menghasilkan energi dalam jumlah lebih. Apa? Oh gitu. Kita tolong kirim ke grup ya. Nggak bisa ya. Jadi itu terjadi karena otot itu kekurangan oksigen. Oke. Nah, pada saat tubuh kita normal, tubuh kita melakukan respirasi dengan oksigen dan menghasilkan energi dalam jumlah lebih sedikit daripada respirasi aerob. Ini ada contoh reaksinya. Yang pertama itu memang alkohol. Oke, untuk perbedaan pertama. Ada yang mau maju? Ya, silakan. Perbedaan pertama.
Etanol ya, ada gugus OH-nya ini menunjukkan alkohol ya. Kemudian ada karbon dioksidanya dan energinya hanya 2 ATP. Berespirasi secara aerob dan terjadinya di sel tubuh kita bagian mitokondria. Oke, good. Sedangkan respirasi anaerob terjadi, contohnya adalah kalau ini fermentasi alkohol dilakukan oleh ragi ya, ragi atau yeast. Ya, contohnya ya seperti di dalam pembuatan tape ya, dan seperti yang tadi kita lakukan eksperimen ini ya. Bagaimana ini? Ya, tadi ada perbedaan ya. Oke, boleh dilihat ini. Bagaimana? Ya. Kenapa? Apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi dari bentuk awal? Yang pasti jadi Gelembungnya lebih banyak dari awal tadi ya. Kemudian balonnya ya, balonnya sudah mengembang ya. Dan tadi kalian perhatikan waktu untuk dia mengembang masing-masing berbeda ya? Berbeda. Mana yang lebih cepat tadi? Yang biru lebih cepat mengembang ya. Yang ini agak lama. Yang biru tadi sekitar berapa menit? Sudah 16 menit ya sudah mengembang. Sedangkan ini di atas 20 menit ya baru dia mengembang. Ya, pertanyaannya adalah apa sih yang isi dari balon ini sehingga balonnya mengembang? Karbon dioksida ya, karbon dioksida sebagai hasil dari reaksi respirasi anaerob ya. Benar, ada CO2 yang dihasilkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, saya kali ini perkenalkan sebelumnya saya Yusia Gitaria, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Tangerang. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan coaching dalam pasca supervisi akademik. Nah, saya didampingin oleh pengajar praktik yaitu Ibu Bunga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Bunga? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Yusia? Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersinergi ya Bu ya dalam percakapan coaching di pasca supervisi akademik ini. Kemudian saya baru dari mensupervisi juga dengan Ibu Erni Soraya. Ibu Erni Soraya adalah guru biologi yang kemarin saya supervisi mengajar di kelas 12B. Apa kabar Bu Erni? Alhamdulillah, luar biasa Bu Haji Yusuf. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Yuk cekidot. Ya, Bu Erni, gimana perasaannya Bu Erni ketika pada saat saya masuk ke kelasnya Bu Erni, kemudian di situ Bu Erni mengajar mata pelajaran biologi, Ya, betul. dan pada saat itu sebelum kita supervisi kan ada prasupervisi ya. Ya. Nah, di dalam prasupervisi itu Bu Erni inginnya saya nilai atau saya lihat di bagian pembelajaran berdiferensiasi di bagian proses. Ya, Nah, sekarang nih Bu Erni, setelah Bu Erni melakukan observasi atau supervisi kemarin waktu di kelas, kira-kira nih menurut Bu Erni apa yang sudah Bu Erni lakukan ini apakah udah cukup, apakah udah sesuai dengan apa yang sudah Bu Erni harapkan ini kira-kira? Ya, berdasarkan kemarin ya praktik pembelajaran saya di kelas, karena saya ingin dilihat ya dari segi pembelajaran berdiferensiasi proses. Ya alhamdulillah karena saya sebelumnya menyusun perangkat modul ajarnya ya, yang tentunya
terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi ya, terutama dengan strategi diferensiasi proses. Ya, alhamdulillah kemarin saya merasa cukup puas ya, karena semua alur yang saya rencanakan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Ya, jadi dengan diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar ya. Jadi saya menerapkan strategi diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar. Ya, saya memberikan, terutama ya, memberikan pendampingan khusus untuk anak-anak yang kurang dan memberikan pengayaan ya pada siswa yang cukup mampu. Ya, kemudian juga saya diferensi prosesnya juga berdasarkan gaya belajar. Ya, saya menyediakan beberapa media pembelajaran ya, tidak hanya secara audiovisual, tapi juga ada alat peraga yang nanti bisa memfasilitasi siswa yang kinestetik ya, gitu. Jadi ya alhamdulillah secara keseluruhan saya cukup puas. Karena diferensiasi prosesnya sudah saya laksanakan dan murid juga jadi terlibat aktif ya, terlibat aktif dalam pembelajaran. Ya, begitu juga dengan saya menerapkan model pembelajaran TTB ya, TTB tonton, tulis, kemudian berbagi. Ya, di situ terlihat anak cukup interaktif ya, cukup interaktif. Semuanya interaktif ya, karena berpasangan kan ya. Jadi mereka bisa interaksi dengan baik ya, saling berbagi, dan itu saya merasa cukup puas di situ. Iya, baik Bu Erni. Berarti ada sisi positifnya yang sudah Bu Erni dapatkan ya, dan berkembang dengan baik menurut Bu Erni. Nah, sekarang gini Bu Erni, kira-kira nih kalau misalnya kita bisa nilai ya, kira-kira kan tadi Bu Erni bilang saya sudah sangat-sangat memuaskan dengan apa yang sudah Bu Erni lakukan. Cukup ya, cukup puas. Nah, kira-kira nih kalau bisa diangka, jadi kalau angka itu dari 1 sampai 10 nih yang sudah Bu Erni lakukan kemarin itu, kira-kira di angka berapa tuh Bu Erni? Ya, kalau kemarin 75, mungkin sekarang ada peningkatan jadi 85 ya. Masya Allah. Udah. Kalau menurut saya sih mungkin ya kayaknya lebih dari 85 nih Bu Erni. Belum. Karena saya perhatikan anak-anak luar biasa antusias sekali dalam pelajaran itu. Terus begini Bu Erni, kalau misalnya pada saat awal pembelajaran itu kan kemarin ada kegiatan yang menurut Beni, dan itu adalah suatu hal yang sudah luar biasa kalau menurut saya. Nah, kira-kira nih Bu Erni, dari catatan saya ada kalau misalnya untuk pengembangan, kira-kira bagaimana Bu Erni dalam teknik pengelompokan ya? Karena kalau saya perhatikan, jadi misalnya apakah anak ini bosan, kenapa? Karena dia jadi bekerja samanya dengan teman sebelahnya. Nah, kira-kira nih Bu Erni untuk pengelompokan murid ya, nah itu kan bagian dari proses awal pembelajaran ya pada saat kayak belajar ini. Menurut Bu Erni, kira-kira ada nggak biar mereka bisa lebih interaktif satu sama yang lain dan tidak hanya teman sebelah atau sebelahnya gitu. Kira-kira apa nih kira-kira Bu Erni? Iya, jadi kenapa kemarin saya menerapkan model TTB ya, dengan berpasangan ya, karena saya merasa dengan itu sebenarnya akan lebih menarik antusias belajar ya, menarik minat belajar dan lebih antusias ya, karena kalau pengelompokan yang seperti biasa itu sudah sering dilakukan kebetulan ya di kelas ini ya, sebenarnya sudah sering dilakukan. Kalau ini kan memang pengelompokannya berpasangan ya. Mungkin kemarin memang yang saya kurang sadari, kebetulan memang kelas ini sebenarnya sangat bagus gitu ya. Secara keseluruhan kelas ini tuh cukup aktif sebenarnya. Memang ada beberapa yang
hanya beberapa saja, 1-2 saja yang sebenarnya kurang aktif. Tapi ya itu ya, mungkin karena yang lainnya ramai gitu ya, yang lainnya sangat antusias, sangat interaktif, jadi tertutupi yang kekurangan ini, yang 1-2 ini kekurangannya. Saya jadi ya itu terlewat ya. Oh iya, saya seharusnya mengakomodir ya, ada yang kurang, cuma ya itu karena yang lainnya antusias, jadi terlewat itu. Ya itu, jadi kalau pengelompokan justru saya ingin mencobanya yang seperti ini, yang berpasangan dua-dua ini, karena agar lebih terlihat ya interaksinya. Ya, gitu. Berarti menurut Bu Erni ini pengelompokannya udah lebih efektif ya untuk dalam pembelajaran yang seperti TTB tadi ya. Oh ya. Nah kemudian gini Bu Erni, kira-kira menurut Bu Erni dari pembelajaran kemarin apa yang sudah positif ya? Mungkin tadi udah sempat disampaikan. Nah menurut Bu Erni yang sudah positif dalam pembelajaran kemarin tuh apa nih? Ya, yang sudah positif yang itu berdampak positif, kira-kira menurut Bu Erni apa nih? Ya, yang saya lihat keterlibatan aktif dari siswa ya, sudah secara umum mereka sudah terlibat aktif dalam pembelajaran ya, karena kan ya itu ya terlihat dari penerapan model pembelajarannya yang berpasang-pasangan, sehingga mereka bisa berinteraksi secara jelas gitu ya, terlihat saling berbagi informasi, pengetahuan yang didapatkan ya dari tontonan, dari video ya. Kemudian juga saya berikan keluasan juga untuk menambah informasi dari bacaan gitu ya. Kemudian mereka harus menuliskan gitu kan, apa yang mereka dapatkan dari video dan bacaan. Kemudian juga mereka berbagi dengan temannya ya. Itu saya lihat sudah cukup bagus gitu ya, keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Ya, selain itu juga kan karena ada alat peraga gitu ya, semakin menambah antusias mereka dalam belajar. Ya, alhamdulillah Bu Erni luar biasa banget ya. Dari apa yang sudah saya perhatikan kemarin, jadi Bu Erni sepertinya memang apa yang sudah Bu Erni lakukan kemarin itu memang sudah sesuai dengan apa yang ingin dicapai ya Bu Erni ya, dengan metode di awal, dan hasil akhirnya itu sudah sesuai dengan ketercapaian yang ingin dilakukan gitu. Nah terus kira-kira nih menurut Bu Erni lagi nih, apa yang misalnya masih harus Bu Erni kembangkan lagi nih dari kemarin pada saat pembelajaran berreferensi proses yang sudah Bu Erni kembangkan di kelas? Ada lagi nggak yang harus dikembangkan? Kan kemarin kan tadi kalau misalnya Bu Erni katakan 85 nih ya, kalau posisinya ada di 85, 85. Nah kira-kira nih saya yakin nih pasti Bu Erni bisa sampai ke 90 ya Bu Erni. Nah gitu, kira-kira kalau kepikiran nggak kira-kira apa yang harus Bu Erni kembangkan? Iya, sebenarnya kemarin sempat berefleksi ya. Iya, saya ketinggalan itu satu murid yang memang sebenarnya itu harusnya jadi target saya gitu ya, karena memang kurang gitu ya, di antara yang lainnya yang begitu aktif gitu ya. Karena yang lainnya begitu heboh gitu ya, begitu antusias gitu ya. Sementara yang satu anak ini terlewat gitu ya, tertutupi gitu ya, tidak terlihat. Jadi mungkin saya lebih menyiapkan lagi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih sesuai dengan kesiapan belajar anak ini ya, murid ini ya, dan kemudian juga mungkin sepertinya sih saya juga harus menerapkan coaching khusus gini ya untuk satu murid ini ya, sehingga mungkin bisa menggali lebih ya tentang minat belajarnya, kebutuhan belajarnya seperti apa. Ya, baik Bu Erni, terima kasih ya. Jadi memang saya mencatatnya itu karena saya melihat
ada satu bagian atau makanya tadi itu yang saya sampaikan, apakah memang, tapi karena Bu Erni sudah merasa lebih, itu adalah sudah lebih efektif ya, dan lebih nyaman, dan memang sudah tujuannya juga sudah tercapai gitu dengan apa yang sudah dilakukan, ya tinggal butuh pengembangannya aja kali ya Bu Erni ya. Nah kemudian gini Bu Erni, kira-kira nih setelah tadi kan Bu Erni sudah menyampaikan hal positif apa yang sudah Bu Erni dapatkan pada saat pembelajaran kemarin, terus kira-kira tadi kan saya katakan apa nih Bu Erni yang harus dikembangkan lagi. Nah itu udah Bu Erni jawabkan. Nah kira-kira yang butuh peningkatan lagi ini apa nih kira? Kan tadi dikembangkan, kira-kira ini sekarang yang harus lebih difokuskan lagi di bidang apanya nih kira-kira? Kalau tadi kan mungkin Bu Erni sudah pembelajaran difference process nih. Nah kira-kira ada lagi nggak yang harus ditingkatkan untuk ke depan? Iya, saya merasa sih lebih ke pendampingan untuk siswa yang kurang ini ya. Oh gitu ya. Lebih ditingkatkan lagi pendampingannya. Ya mungkin ya itu tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas. Saya akan mencoba memberikan pendampingan yang lebih ya. Dengan mungkin ya itu menerapkan coaching mungkin ya, coaching individu ke anak tersebut ya, sehingga ya lebih tergali minat belajarnya, kebutuhan belajarnya seperti apa gitu. Ya, Masya Allah ya Bu Erni, ini luar biasa banget ya. Memang tadi kan berarti ada salah satu teknik yang nanti akan Bu Erni kembangkan lagi atau Bu Erni tingkatkan lagi adalah dengan teknik coaching pada salah satu peserta didik ini ya Bu Erni ya, supaya apa? Supaya semuanya bisa terrangkul dengan secara menyeluruh ya Bu Erni ya. Jadi tidak hanya kepada yang aktif, yang antusias, tapi terlupakan kepada yang salah satu seseorang, atau misalnya mungkin memang dia kurang aktif dan sebagainya. Nah itu alhamdulillah kalau dengan cara teknik coaching bisa dia lebih berkembang lagi, bisa lebih terbuka dan tergali lagi, dan potensinya ya Bu Erni ya, Masya Allah luar biasa Bu Erni. Mungkin kalau saya mencatat sudah sesuai lah, berarti sudah sama dengan apa yang sudah, bahkan tadi sudah saya sampaikan kalau penilaian saya itu bisa lebih dari apa yang dari Bu Erni sampaikan tadi gitu. Cuman memang saya hanya melihat di satu sisi itu saja gitu, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menjadikan perkembangan berikutnya dan menjadikan pembelajaran bagi kita semua bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat baik ya, teknik coaching. Dan kira-kira nih Bu Erni, kita di ujung waktu nih ya dari pasca supervisi akademik. Nah sekarang saya pengen tahu nih perasaannya Bu Erni setelah kita ngobrol di pasca ini, dan setelah kita membahas tentang apa yang sudah saya amatin dan apa yang sudah Bu Erni rasakan saat mengajar, dan apa yang sudah kita diskusi bareng-bareng tadi. Nah kira-kira apa yang ingin Bu Erni sampaikan tentang perasaan Bu Erni tentang hal ini gitu? Ya alhamdulillah senang sekali ya dengan diskusi hari ini ya. Ya jadi saya juga banyak berefleksi ya. Ya ternyata ya alhamdulillah ada yang sudah tercapai, ada yang belum, dan yang belum itulah yang akan dijadikan bahan untuk saya pribadi untuk terus memperbaiki penerapan pembelajaran, khususnya ya pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar semua siswa ya. Masya Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan harapan Bu Erni bisa terwujud ya Bu Erni ya, dan menjadikan anak-anak didik kita jadi lebih berpotensi, lebih menjadi anak murid yang lebih berakhlak gitu, karena sesuai dengan visi misi sekolah kita ya Bu Erni. Ya mungkin itu Bu Erni, terima kasih atas wawancara, atas percakapan ini, dan saya juga sangat senang sekali bisa berkomunikasi dengan Bu Erni, dan luar biasa sangat menggali inspirasi buat saya juga pada saat pembelajaran, pada saat sekarang juga. Nah, terima kasih Bu Erni atas ininya. Mungkin nanti kita akan mendengarkan dari Bu Bunga ya, umpan balik dari percakapan kita ini. Mungkin ada masukan-masukan, dan saya juga sebagai
orang biasa, maksudnya sebagai manusia pasti ada salahnya dan ada mungkin kata-kata yang kurang pas, dan itu semua karena saya sebagai manusia tempatnya hilaf. Nah, mungkin oleh sebab itulah maka sama-sama kita lihat kira-kira kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Ibu Bunga sebagai pengajar praktik saya ini di PI 5 untuk masukan dan umpan balik terhadap percakapan ini untuk pasca supervisi akademik dengan Ibu Erni sebagai guru biologi yang mengajar di kelas 12B. Silakan Bu Bunga. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Yusea untuk coaching sendiri ya. Tadi saya lihat percakapannya sudah luar biasa, sudah berjalan, sudah bagus. Mungkin di sini juga ya sudah bagus, sudah berjalan. Dari prinsip coaching tersendiri itu kemitraannya sudah tampak, kemudian proses kreatif memaksimalkan potensinya sudah ada ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yusea kepada Ibu Erni tadi juga sudah terlihat ya, apalagi nih yang kira-kira tadi ingin ditingkatkan, kemudian sekarang ingin dikembangkan gitu ya. Sudah bagus. Dan juga dari aspek-aspek penilaian coaching di pasca supervisi juga sudah tercakup semua, dari apa saja yang ingin disampaikan, catatan hasil observasi itu sudah disampaikan juga. Mungkin ada sedikit masukan di terakhir ya, yang kita ketahui sendiri dari proses coaching itu ada alur tirta ya, di akhir itu kan ada tanggung jawab ya Bu Yusea ya. Nah, di tanggung jawab tersebut area yang ingin dikembangkan oleh Bu Erni tadi ada coaching kepada peserta didik, kemudian pendampingan untuk siswa ya. Kira-kira Bu Erni perlu kolaborasi teman sejawat atau seperti apa, kemudian kira-kira kapan nih bisa diterapkannya, mungkin di situ Bu ya, sehingga kita bisa melihat tanggung jawab dari proses coaching tersebut ya. Mungkin itu catatan sedikit ya. Seluruhnya untuk overall sudah luar biasa, sudah berjalan berjalan dengan baik, memaksimal potensinya sudah luar biasa. Mungkin itu sedikit ya umpan balik dari saya. Bu Yusea, terima kasih juga untuk Bu Erni sudah membantu Bu Yusea dalam proses ini dari CGP ini. Kemudian juga semoga kedepannya juga Bu Yusea bisa berbagi juga untuk teman yang lain ya Bu agar lebih memaksimalkan potensi teman juga dari proses coaching yang ada. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Yusea. Ya, terima kasih juga Bu Bunga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah memberikan masukan, dan yang memang itu yang terlupakan dari saya untuk refleksi tindak lanjutnya ya Bu Bunga sebagai tanggung jawab dari Bu Eni yang sudah memberikan refleksinya tadi gitu. Jadi terima kasih Bu Bunga sudah memberikan masukan terhadap apa yang sudah saya lakukan dalam pasca supervisi ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di mana? Cekidot. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.